Sekarang kita masuk ke aritmatika dan logika ya. Bentar ya. Nah, kita masuk ke perintah aritmatika dan logika ya. Nah, ini adalah perintah yang bisa mengubah isi daripada flag ya. Di rangkaian digital secara hardware ini kita coba sebagian ya, yaitu penambahan, pengurangan, and, or, exclusive or, gitu ya, not. Nah, di sini ada lagi nanti untuk prosesor 16 bit ke atas ada pembagian, perkalian, perbandingan, ya, increment, decrement. Di pemrograman sudah kita pelajari increment adalah pertambahan satu-satu, decrement pengurangan satu-satu. Nah, di sini nanti akan mengubah isi daripada flag. Ya, bisa mengubah, tidak harus semua ya. Kalau tidak ada bawaan ya carry-nya tetap. Kalau tidak negatif ya sign-nya tetap nol ya. Kemudian and or exclusive or, dia akan meng-end-kan bit per bit. Ya, kalau kita kan di rangkaian digital kan hanya umpamanya N dua input A dan B. Ya, satu bit saja kan, satu digit. Nah, kalau sini nanti digit per digit di-or-kan. Sama dengan penjumlahan. N mirip dengan perkalian, or mirip dengan penjumlahan, kecuali 1 tambah 1, or 1, ya. Makanya muncul nanti untuk penjumlahan itu eksklusif or. Not itu adalah pembalikan, karena hanya bilang biner yang bisa dibalik. Kalau desimal tidak bisa. Heksa tidak bisa gitu ya. Nah, biner. Kalau biner diheksakan bisa. Nanti pergeseran di rangkaian digital kita pelajari juga shift register gitu ya. Geser kiri, geser kanan, geser paralel. Nah, rotate atau berputar itu mirip dengan shift pergeseran, tapi nanti dia ujung yang terakhir paling besar masuk ke yang kecil, atau yang paling kecil nanti masuk ke yang besar. Jadi dia pergeseran juga, tetapi nanti dia bilangannya itu saja yang berputar. Ini baru perbandingan ini mirip kan not. Kemudian untuk prosesor yang lebih tinggi nanti di bab ini kita juga akan pelajari nanti XR, SHRD, shift ya, shift left, shift right, test bit dan bit scan. Nanti ada juga untuk perbandingan string ya, kumpulan dari beberapa karakter string, lebih dari satu. Kemudian string untuk scan-nya, kemudian compare string. CMPS, S itu string ya. Sama dengan move ya, of string. Jadi nanti dari perintah yang ada di prosesor 8 bit ya sampai nanti yang lebih besar. Nanti kalau perkalian itu prosesor awal belum ada ya. Jadi gimana dia perkalian adalah
penjumlahan yang berulang. Nanti saya buatkan algoritma dari bahasa C-nya nanti ya. Dimana kalau umpamanya perkalian yang tidak ada perkalian langsung. Nah, dia menggunakan pengulangannya. Nah, tujuannya nanti dari bab ini, jadi jika setelah mempelajari ini kita bisa menggunakan instruksi aritmatika dan logika. Nah, sebagian yang kita pelajari secara hardware di rangkaian digital. Kemudian nanti semuanya untuk mengerjakan aritmatika biner ya. Nah, kemudian BCD kita sudah belajar BCD binary code desimal, kemudian kode ASCII ini simbol ya. Menggunakan logika dasar AND OR exclusive OR. Gunanya adalah untuk memanipulasi bit. Kalau N itu sifatnya apa, OR sifatnya apa, eksklusif sifatnya apa. Ya. Kemudian menggeser shift dan memutar. Ini baru nanti pertukaran exchange ya. Nah, sempat kemarin kita bahas sedikit. Nanti instruksi perbandingan dan pertukaran, pergeseran presisi ganda, dan test bit atau scan bit. Kita mulai dari pengurangan, penjumlahan dan pengurangan dan perbandingan. Nah, perintah ini mulai dari prosesor paling awal sampai yang terakhir ada. Jadi dia bisa menjumlah ya. Tapi dia tidak bisa seperti kita penjumlahan bahasa tingkat tinggi umpamanya A sama dengan B tambah C. Dia satu-satu. A sama dengan B tambah C tambah D. Dia langsung dua-dua saja. A tambah B disimpan di mana? A, kemudian baru ditambah lagi dengan C, hasil A tadi ditambah dengan C. Bahasa tingkat tingginya dia. Karena kalau tinggi bisa langsung kita ya. Penjumlahan seperti matematika biasa. Sini dia satu-satu, makanya nanti ada yang register itu yang kita simpan isinya ke memori push atau diambil lagi dengan pop gitu ya. Nah, nanti dia akan dipakai lagi hasilnya. Nah, pada bagian penjumlah ini akan kita bahas nanti instruksi penambahan, pengurangan, dan perbandingan. Nanti apa perbandingan itu ya? Perbandingkan, compare ya. Jadi ditampilkan nanti penggunaan dalam memanipulasi atau mengubah ya isi register dan data memori. Yang pertama adalah sempat kita bahas kemarin add gitu ya, itu di ini dulu ya. Nanti penjumlah itu ada beberapa ya. Itu yang di lampiran B itu sudah ada semua di situ ya. Algoritma semuanya ada ya. Sehingga dilihat. Di penjumlahan dimulai dari prosesor 8 bit, 16 sampai 32. Nah, kalau dia untuk kolom yang berikutnya nanti dia adalah penjumlahan dengan add carry dengan bawaan. Kalau penjumlahan biasa add. Jadi dia bilangan paling kanan atau less signifikannya belum ada carry-nya karena hanya bit pertama ya. Kolom pertama. Nah, kolom keduanya nanti kemungkinan ada bawaan, maka nanti penjumlahan berikutnya menggunakan add carry. Ini ya. Kalau kita gunakan hanya add, bisa benar dia bisa salah. Kalau tidak ada bawaan dia benar. Kalau ada bawaan, dia salah. Makanya kelompok keduanya dengan add carry. Nanti baru increment ya. Naikkan karena jumlah nanti kalau dekrementnya waktu pengurangan. Nah, perintah yang dimiliki oleh prosesor 8 bit, mulai 8 bit sampai 32 bit. Nanti ada lagi nanti bagian ketiganya penjumlahan dengan binary, kode desimal, dan kode ASCII. Nah, nanti untuk mengkonversi nanti dia. Dan juga nanti akan dijelaskan penjumlahan dengan XF untuk di dalam prosesor 80486 sampai Pentium 4. Tidak ada perintah tambahan ya. Berikut nanti akan kita lihat model-model pengamatan yang disediakan untuk instruksi AND atau penjumlah. Yang bersama dengan pada bab 3 sebelumnya kita bahas ya. Oh, seperti itu misalnya ya. Ada lebih dari 32.000 variasi daripada instruksi penjumlahan. Misalnya kita ini kan, nanti baru kita langsung pakai. Lihat tidak. Kombinasinya ya, namanya penjumlahan banyak ya kombinasinya. Tapi yang dasarnya sama. Kemudian
Satu-satunya jenis penjumlahan yang tidak diperbolehkan adalah menjumlahkan memori ke memori dan register segmen, karena register segmen punya fungsi sendiri ya, menunjuk alamat berikutnya. Jadi nanti register ke register bisa, register ke memori bisa, memori ke register bisa. Tetapi dari memori ke memori itu tidak diperbolehkan. Ya kan register segmen hanya dapat dipindahkan, ya, push ke memori atau pop dari memori ke register. Tidak untuk dijumlahkan. Jadi seperti instruksi lainnya ya, register 32 juga tersedia hanya pada prosesor 38 ke atas sampai core 2. Untuk 64 bit sampai 74 ya, dari Pentium 4 sampai Core 2, register juga menggunakan untuk dapat digunakan untuk pengembangan. Ini contohnya. Mulai dari register 8 bit add AL, BL. Jadi dia perintahnya adalah jumlahkan dari belakang nih ya, BL ditambahkan dengan AL dan disimpan di AL. Nah, di sini hanya dua variabel kan? Sama. Jadi kalau kita penjumlahan biasa kita kan A ditambah B sama ya, C sama dengan A ditambah B. Ada tiga variabel, ada A, ada B, ada C. Ini ada dua. Register A, L ditambahkan dengan BL berarti jumlahnya di AL. Kalau yang ini ya, add AL, BL. Tapi kalau add ini kan akumulator ya di sini. BL, AL gitu ya. Itu simpannya di BL gitu ya. Karena dia yang paling belakang. Sama dengan move kan. Move AL, BL, BL. Jadi dia duplikat isi BL ke AL yang berubah karena AL. Ini yang berubah hanya AL ya. BL-nya tetap. Umpamanya AL-nya 5, BL-nya 6, berarti BL ditambah dengan L 11. AL dari 5 menjadi 11. BL-nya tetap 6 gitu ya. Kita tidak bisa menjumlahkan umpamanya AL ditambah BL ditambah CL gitu. Itu nggak bisa sekaligus. Harus dia dua perintah. AL ditambah BL dulu, add AL, BL, baru nanti add AL, CL. Itu dia perintahnya. Ya, bisa langsung seperti bahasa tingkat tinggi langsung ya. Kita menjumlahkan tiga variabel namanya A sama dengan B tambah C tambah D, ini bisa. Di sini dia A dengan B dulu. A sama dengan A ditambah B. Ini mirip untuk inkreman nanti ya. Cuman ininya variabel ya. Ini kan kalau di satu nanti jadi AL plus plus kan. Nah, ini dia penyebab biasa hanya dua. Bisa kita rendah ya. Kemudian yang 16 bit. CX, DI. Nah, DI ini ditambah dengan CX, disimpannya di CX. Nah, karena dia yang pertama disimpan. Kalau DI-nya dulu ya simpannya D. Kemudian yang 32 bit EBP, EAN. Sama. Ini masih sama register ada tiga nih. 32 bit. Disimpannya di mana? Di EBP. Jumlahkan EBP dengan EAX, simpannya di EBP. Jadi EAX tetap. Yang belakangnya tetap. Nah, kemudian dari konstanta. Kalau pengamatan segera ya. Add CL, 44 heksa. Ini harus dijelaskan bilangannya ya. 44 heksa ditambah dengan CL, simpannya di CL. CL-nya harus ada isinya dulu. Kemudian ini yang 8 bit, ini yang 16 bit, 4 kali 4 ya. Ini 4 kali 2, 8, 4 kali 4, 16 ini. Hexa ya. Add BS, 245F. Nanti dia 16 bit, hasilnya disimpan di BX. Kemudian 32 EDX, add EDX, 12345. Ini kan baru 20 ya, ini 32. Boleh yang kecil. Tapi nggak boleh, yang ini tidak boleh 5. 20 digantikan ini oleh 5. 20 bit cuma kan, padahal di 32 bit. Berarti yang 12 bitnya tidak berubah. Kemudian ini dari memori ke memori, data konstanta ke register ke register, ya, yang tiga di atas, data ke register, yang ini baru register ke memori. Lihat BX ya, dalam kurung. BX dalam kurung, alamat BX ditambah dengan AL. Berarti BX jangan langsung alamat BX saja, BX ditambah dengan data segmen yang dikali 10. Nah, kan? Jumlahkan, ya. AL dijumlahkan dengan byte yang berisi dari data segmen memori, lokasi memori ya, ada SPX, yang dijumlahkan dan disimpan di dalam, umpamanya BX-nya 100. Data segmennya
200, berarti 200 dikali 10, 2000 ditambah 100, berarti alamat 2100, isinya ditambahkan dengan AL, baru dia disimpan di alamat 2100 tadi. Nah, itu dia. Yang sama. Cuma kebalikannya, kalau tadi dari register ke memori, ini memori ke register. Jumlahkan isi CL, isi dari memori. BP yang ditambahkan ya, ditambahkan dengan data segmen, kemudian alamat tersebut isinya apa, dijumlahkan ke CL, dan disimpan di CL. Kalau yang di atas dia disimpan di memori, ini dia disimpan di isi dari memori, ditambahkan dengan CL, disimpan di CL. Kemudian ini sama, 32 bit. Alamat ditunjuk LBS ditambah dengan data segmen ya, alamat tersebut isinya ditambahkan dengan isi AL, baru nanti hasilnya disimpan di AL. Bisa nggak Pak? Ini 32, ini 8. Nggak masalah, ini bukan 32 bitnya. Alamat yang ditunjuk oleh dia. Isinya ya bisa saja 8 bit. Kalau lebih gimana? Kalau lebih nanti dia akan overflow. Error nih, tadi overflow-nya ada nanti ya. Makanya flag-nya akan berubah, overflow. Ini bukan register 32 bit. Ini adalah alamat yang ditunjuk oleh register 32. Nah, jadi datanya disimpan hanya 8 bit. Ini sama 8 bit. Ini data 8 bit ke alamat yang ditunjuk oleh 16 bit. Ini sama. Indeks dengan replacement-nya 2 gitu ya. Alamat SI ditambah dengan 2 ditambah dengan data segmen yang dikali 10 alamat tersebut, isinya ditambahkan dengan BX yang 16 bit dan disimpan di data 16 bit. Ini memori label ya, memori yang ditunjuk label M, alamat ditunjuk label tersebut, diisinya apa? Ini biasanya kita di label kan, label hasil. Kemudian dijumlahkan dengan CL, hasilnya disimpan di CL. Bentar lagi ya, kita habis ini aja dulu ya. Ini sama, data indeks. Ini sama kebalikannya dengan ini tadi. Ya, ini replacement. Cuman dia base dengan ini DL ini ya, bukan D saja ya. DI ini ya, ini DI ya. Nih, DI. X tambah DI ya. Kalau D tidak ada ya, ini DI. Isi DL dijumlahkan dengan data yang ditunjuk oleh alamat yang ditunjuk oleh BX ditambah DI dan ditambah dengan data segmen yang dikali 10. Data tersebut disimpan di alamat ini. Ini berarti 3 desimal. Nah, disimpan di byte dia 7 PTR ya. Ini dia byte yang dicatat oleh DI ditambah data segmen. Ini yang lengkap tadi. Ada base, ada plus, ada skala ya. Nyali. Ini replacementnya dikali dengan SCX. Tentu ditambah lagi dengan data segmen, kemudian alamat tersebut isinya ditambahkan ke BX, disimpan di BX. Padahal ini 32 bit ya. Jadi bukan register 32 bit. Tidak bisa register 32 dengan ini. Lihat. 8 dengan 8, 16, 16, 32 dengan 32, 16 dengan 16. Ini kita habisin satu lagi ya. Ini yang 64 sama. RBS dengan RAS dijumlahkan. Ini register ke register. Ini kan memori ke register. Register ke ini sama, memori ke register. Disimpan di register. Terus ini register ke memori disimpan di memori. Nah, itu dulu ya. Kita istirahat dulu, sholat maghrib, nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Ini contohnya, 51, menjumlahkan 2 buah register ya. Yang perintahnya ini ya, function code-nya ini adalah memori. Yang kalau kita ya, yang kita buat adalah perintahnya ini. Add AX BX. Jadi jumlahkan AX dengan BX disimpan. Contohnya ini, isi AX, BX, dan CX tambahkan ya. Dan disimpan di dalam AX. Jadi AX tambah BX ditambah CX ditambah DX simpan di DX. Kalau penjumlahan biasa kan gampang. AX sama dengan BX tambah CX tambah DX. Terus ini tidak bisa.
Karena dia operation core-nya hanya dua. Nanti yang tiga itu khusus add tidak bisa. Add itu hanya dua operan. Operan dua buah register, register ke register, salah satunya memori atau salah satunya register. Register memori, memori register, register register atau register ke data. Tapi sama dengan move juga tidak bisa data ini ya tadi yang ada data ya jangan ya. Pokoknya add CL, 44, add BX, 245 F, add EDS 1,12345. Tidak bisa add 44 hexa, CL, add 245 F hexa, BX tidak bisa. Karena di tempatnya disimpan, bilangan dia tidak bisa menyimpan karena tempat ya. Hanya dia sama dengan move ya, tidak bisa menggunakan harusnya dia CL, 44. Tidak bisa 44, CL. 245 F, BX nggak bisa. Ya. Nah, di sini dia. Ini menjumlah hanya dua. Belakangnya bisa bilangan. Depannya enggak. Depan belakang salah satunya bisa memori. Tapi tidak bisa memori ke memori. Ya. Nah, ini dia register-register. Jadi jumlahkan BSKX disimpan di AX. Jadi katakan ininya 5, ini 6, berarti 11, 11. Oh, ininya 7 ya CX. Berarti CX ditambah dengan 11, 18. DS-nya 8, 11 tambah 18, ini 18 tambah 8, 26. AX nilainya terakhir 26. Jadi dia tidak bisa sekaligus ya. Jadi ada 3 perintah. Makanya ini disebut bahasa tingkat rendah. Emang dia step by step, tidak bisa sekaligus. Tingkat ini langsung sekaligus. Jumlah ya. A sama AX tambah dengan BX tambah CX tambah DX. Berarti BX tambah CX tambah DX disimpan di AX. Kan? Kalau di AX-nya juga dijumlah awalnya ya. AX sama dengan AX tambah BX tambah CX tambah DX. Nah ini tidak bisa dia satu-satu. Dengan BX dulu disimpan di AX. Nah yang berubah adalah yang kanan ya. Yang kirinya karena di tempat penyimpanan. AX dengan BX. Kemudian CX-nya berubah. BX berubah jadi CX dengan AX. Hasil terakhir ya. Penjumlahan BX dengan AX disimpan di AX. Kemudian dijumlahkan lagi dengan CX. Penjumlahan AX dengan BX dengan CX disimpan di AX. Dijumlah lagi dengan DX. Akhirnya adalah ini adalah penjumlahan dari AX ditambah BX ditambah CX ditambah DX. Jadi nilai AX terakhir adalah penjumlahan dari diri dia sendiri dulu. Nilai isi dari variabel AX ditambah variabel BX ditambah variabel CX ditambah variabel DX. Perintahnya seperti ini. Jadi bisa sekaligus. Ini hanya dua. Ya. Bisa juga nanti ini bilangan ya. Yang penting bilangan tidak boleh di sini yang argumen pertamanya, operan pertama tidak boleh berupa bilangan. Dia bisa berupa memori, bisa berupa variabel register seperti ini. Register dengan register boleh. Memori dengan register boleh. Register dengan memori boleh. Tapi memori dengan memori tidak boleh. Register dengan bilangan bisa. Bilangan dengan register tidak boleh. Karena di penampungannya di yang argumen operan pertama. Keduanya dia tidak berubah nilai. Berubah adalah operan pertama. Jadi kalau sini bilangan, nah, nampungnya di mana dia? Nah ini AX ditambah BX, hasil penjumlahan AX dan BX disimpan di AX. Kalau AX-nya bilangan ya nggak bisa. Tapi kalau BX bilangan masalah. Isi AX ditambah dengan bilangan disimpan di AX. Itu register ya. Atau yang bisa tempat menyimpan adalah register atau memori. Bilangan tidak. Jadi setiap kali mengeksekusi atau melaksanakan perintah instruksi, ya, isi flag register akan berubah. Berarti dia bisa berubah ya, tidak belum tentu berubah. Namanya carry ya, kalau nggak ada bawaannya nggak berubah tetap. Kalau ada baru dia berubah. Jadi dia bisa isi register bisa berubah. Inilah perintah yang bisa mengubah isi register itu aritmatika dan logika. Diperhatikan bahwa isi dari interupsi, trap, flag, dan flag lainnya tidak berubah karena menyediakannya instruksi aritmatika dan logika. Remove, kemarin perintah pemilihan data segala macam tidak bisa. Kemudian minggu kemarin kita udah lihat 8 bit flag paling kanan gitu ya, itu yang berubah. Saya lihatkan dulu sebentar ya ininya ya. Saya lihatkan sebentar, saya ininya kan ya.
Nah, ini yang 8 bit paling kanan dari flag isinya ya. Saya tampilkan sedikit. Nah, ini dia. Carry, parity, auxiliary carry, zero, sign, trap, direction, ini overflow. Ya, sampai 8 sebenarnya ya. Overflow nanti kalau lebih. 8 bit paling kanan. Yang penting. Itu dia yang diperlukan untuk aritmatika dan logika. Nah, kita lanjutkan lagi yang tadi. Nah, itu yang bisa diubah ya. Bisa diubah, berarti tentu dia berubah kan. Ya, kalau syaratnya terpenuhi baru dia berubah. Seperti carry, ya, dia akan berubah menjadi satu jika ada carry-nya, jika ada bawaan dari penjumlahan. Kalau tidak ada, ya carry-nya ya tetap. Ini dia, 8 bit paling kanan tadi itu dia. Ditambah overflow tadi kan, 8 bit sampai 9 gitu ya. Ini menunjukkan hasil dari aritmatika dan logika. Overflow nanti gunanya kalau jika data itu melebihi lebarnya dari register. Register 8 bit, datang data lebih dari 8 bit, baru overflow. Walaupun nanti penyembelahannya umpamanya penyembelahan 8 bit. Nah, 8 bit, nanti dia umpamanya FF nih ditambah 1. Nah, itu kan, berarti dia udah menjadi 9 bit itu, overflow dia. Nah, kalau 16 bit dia menjadi, kalau FF ditambah 1 menjadi 100. 16. Tapi kalau 8 bit dia menjadi nanti overflow dia. Hasilnya 00, ya kan? Harusnya 100 kan, berubah jadi 0 ya kan? Berapa tuh? FF ya, ditambah 1, 8 bit. Nah, ada overflow nanti. Ini salah satunya. Apa jadi 9 gitu ya. Ini yang diubah oleh beberapa nanti instruksi add yang berubah dari isi flag itu sign atau tanda 0 atau 0 nanti jika hasilnya ya carry atau auxiliary carry ya A ya, parity dan apa. Parity adalah berapa jumlah angka 1 dari hasilnya, ganjil atau genap kan. Kalau ganjil 0, kalau genap 1. Jadi bit flag tidak pernah berubah untuk sebagian besar instruksi transfer data. Nah, berubah adalah logika dan aritmatika. Ini udah kita bahas tadi penjumlahan segera nih tadinya. Yang segera, nah ini dia bilangannya, penjumlahan segera. Register, penjumlahan segera. Kita urai lagi ya. Jumlah segera atau immediate addition digunakan untuk setiap kali data konstan ya, konstanta. Jadi bilangannya harus dijelaskan apakah byte, word, double word, atau quad word. Jelas. 8 bit, 16, 32. Jadi harus jelas ininya nanti apakah bilangannya heksa, bilangannya desimal, bilangannya binar. Jadi harus dikasih tahu itunya ya. Kalau dia konstanta. Kalau register kan nggak perlu isinya kita ya. Ini contohnya di bawah ya. Jadi DL pertama diisi oleh 12, nanti kita lihat itu. Nih. Move DL12 add DL33. Nah, hasilnya apa namanya? Registernya apa nanti? Flagnya. Nah, itu dibantu. Pertama adalah namanya DL12 ya. Diisi dengan move. Ya. Isi DL12. Baru bisa DL sejumlah. Tapi kalau ini nggak ada nih, ini nggak bisa. DL-nya random jadinya kan. Isi DL dengan 12, kemudian jumlahkan isi DL tadi 12 dengan 33. Jadi heksa ya, 2 tambah 3 ya 5 heksa, 1 tambah 3 ya jadi 45 deh kan, hasilnya 45. Ya kan? Kemudian berikutnya 33 dijumlahkan dengan isi DL tadi 12 DL. Itu segera ya. Sehingga flagnya akan berubah. Nah, sini kan, ini kan dapatnya 343. Jadi tidak ada di sini bawaan, tidak ada bawaan solidarinya,
bawaan carry-nya juga nggak ada. Jadi nggak ada di sini ya. Sudah jadi carry ya. 0 semua. Bilangannya bukan 0. Jadi tidak ada. Sudah jadi tidak ada. Bilangannya hasilnya positif ya. Kalau negatif nanti ini 1. Sign. Ini sign positif. Kemudian parity-nya odd. Nah, gimana tahunya odd? Kan? 4 itu adalah 0, 1, 0, 0. Nah, saya ini di sini ya. Hasilnya dulu ya. Nanti baru kita binarkan. Nah, cuma di sini agak lelet ya. Di mana datangnya 0 udah jelas 0 ya. Orang tidak ada nolnya. Bilangannya bukan 0 ya. Kalau di ini lama deh. Nah, ini tadi ya. Ini jumlahnya, DL diisi 12 dulu, isi DL 12, 3 per 3 ditambahkan dengan DL disimpan di DL. Jadi 12 hexa ya, saya geser ininya. Ininya 33. Mana dia? Hexa ya, hexa. Kita tutup saja hexa ya. Nanti gimana dapat paritinya? Nah, paritinya tidak bisa di hexa dilihat. Orang bilang angka 1, kita jadikan dia binar. Ini kan 4 bit nih. 2 tambah 3, 5 hexa. Tidak ada bawaan kan? Nah, bawaan tidak ada. Jadi tidak ada. Di carry-nya 0 sini ya. 0. 0 tambah 1 tambah 3, 4. Tidak ada juga auxiliary carry-nya 0. Auxiliary carry 0. 0 sini kan, nggak ada bawahan di sini. Yang 0 ya. Yang kecil ya. Nah, ya kan? Berarti dia bukan bilangan 0 kan, 45. Zeronya, Z-nya 0, 0, 0. Carry nggak ada, auxiliary nggak ada. Nah, sign 0 karena bukan bilangan positif. 12 tambah 33 ya bilangan positif. Berarti sign-nya bilangan positif. 0. Kalau negatif dia 1. Ini auxiliary carry kalau ada bawaan di sini nih, umpamanya ini F ditambah dengan 1, tinggal 0, 1, itu auxiliary carry-nya ada. Atau sini A ditambah dengan 7, berarti kan hanya 10 atau 17 kan, 17 berarti dia 2 bawah 1 ya carry. Ini nggak ada kan, tapi kita contoh yang ada carry-nya. Ini positif ya, positif. Berapa positif? Parity ya di sini dia. Ingat, ini nggak bisa kita lihat parity. Ini 5 apa bilang 4 apa? Ini 4. 4-nya berarti dia 0, 1, 0, 0. Oh, ini baru ganjil kan? Oh, ganjil. 5, 0, 1, 0, 1. Dengan ganjil berapa? 1, 2, 3. Makanya odd ganjil. Angka satunya ganjil. Tidak ada overflow karena ini 8 bit, hasilnya 8 bit. Gimana nanti kalau umpamanya, kalau 0 nanti dia seperti pengurangan ya. Nanti ya. Bisa 0 di sini, tapi dia overflow sekaligus. Nah, umpamanya ini. Nah, buat bilangan 0-nya. F ditambah dengan hexa ya. Ini kalau bilangkan depannya tambah 0 harusnya tulisannya ya. Ini nggak usah kita tulis biar 2 bit. Ditambah dengan umpamanya 1, 0, 1. Ini depannya nanti 0 ininya. Overflow sekaligus. F tambah ini depannya 0. Naik 1. Itu tambah F depannya 0. Ininya 1. Nah, artinya apa? Ini kan pertama, ininya dulu. Ini 0 ya, depannya 0. Ini jadi 1. Ini belakang aja ya, ini yang kedua. 1. Ini yang 2 ya. Ini yang pertama. 0-nya pasti ya, 0. Kemudian ini ada auxiliary carry-nya ada. Bawaan 1 kan? Auxiliary carry. Carry ada nggak? Ada. Yang pertama ada carry nih. Carry. F tambah 1 bawaan ini carry nih. Carry. Ini carry, ini auxiliary carry. 1 lagi. 0-nya udah ada ya. Positif nggak? Ini positif. Ini tetap 0. Partinya berapa? Ini lihat. Partinya ganjil. 0 lagi. Karena angka satunya ganjil. Nah, di sininya kalau angka satunya padahal bilangannya hanya 8 bit ya sini ya. Karena ini DL. Nah, ini dia bukan 0. Menjadi dia menjadi genap 1. Even. Karena 8 bit. Ini ganjilnya karena dia kalau ininya DX baru ini akan menjadi tidak overflow di sini. 0 tidak
overflow, carry ada, carry tapi overflow tidak. Ini overflow 1. Ini dia, bawaan. Melebihi 8 bit menjadi 9 bit. Ya. Sebenarnya ini bukan 9 jadi 12 ya. Ini satu itu adalah 0001. Jadi hasilnya 001 0000 0000. Itu dia. Parity, ya udah ini 00 nggak perlu. Berarti dia genap. Jadi kalau 0 genap ya 0, 2, 4, 6, 8. Bilangan bulat lah ya. Mulai dari 0 dia adalah genap. Even. Kalau ganjil itu dia 1, 3, 5, 7 nggak satunya. Ini dia. Berbeda dia hasilnya kan. Ini kemudian yang overflow sudah, ini udah berubah. Nih, negatif gimana? Nah, dia pengurangan nanti negatif. Nggak bisa nih ya. Negatif. Penjumlahan nggak bisa negatif. Ya, sini positif. Ini dah carry-nya, flag-nya, perubahannya. Kalau yang ini tadi tidak ada perubahan. Karena 2 tambah 5, nggak ada bawaan. Bawaan nggak ada. 1 tambah 3 nggak ada bawaan, auxiliary carry-nya nggak ada ya bawaan sini. Berarti 0. Bilangannya bukan 0, berarti 45, 0. Kemudian bilangan positif, 45 positif, berarti 0. Paritinya harus kita cek. Ini tidak bisa kita lihat di sini. Harus jadikan binar. Karena bilang angka 1, ini angka 1 nggak ada. 5 itu adalah 0, 1, 0, 1. 4, 0, 1, 0, 0. Jumlahnya 1, 2, 3. Berarti dia ganjil. 0. Ini overflow nggak ada. Orang ininya 8 bit, ya. DL itu 8 bit. Ini hasilnya juga 8 bit. Nah, ini dia overflow pertamanya. Karena 8 bit menjadi 12 nih ya. Ini ada 0, 0, 0, 0, 0, ini 0, 0, 1. 12 bit. Jadi dia dari 8 jadi 12 berarti overflow. Paritinya, ini lihat 1 ke satunya. Berarti kalau ini ya 8 bitnya ya 0. Ini kan nggak ada. Nggak dikenal dia. Kemudian 0, ya dia hasilnya 0. Sign-nya positif kan. Ini harus carry-nya ada. Carry-nya ada. Hasilnya bukan 0. 0 ya hasilnya 0. 8 bit. Itu dia ya. Kemudian yang itu register penjumlahan. Ini ya. Yang pertama register ke register. Add tambah AX. Angkanya belum ada tadi kita tulis ya. Kemudian yang di sini dia penjumlahan segera berarti bilangan ya. TL diisi dengan 12 dulu. Nah, kalau di sini nanti kita harus isi dulu nih. Move AX berapa? Move BX berapa? Move CX berapa? Ini harus ada move di sini, di atasnya. Baru ini bisa kita add. Ya, contoh yang di atas tadi ya, umpamanya salah satu aja ya. Ini kan move, umpamanya AX karena 16 bit, umpamanya 2, 1 heksa, umpamanya gitu ya. Nah, baru 21 heksa, X-nya begitu juga. Move BX berapa? Move CX berapa? Move DX berapa? Baru perintah add-nya berlaku. Ya, ke bawah ya. 3 lagi. Oh, ini nggak ada hasilnya nih. Kecuali nanti ada label di atas. AX berapa? Ya, seperti segera tadi. DL, move DL, 33. Oh, DL diisi dulu. 33 udah jelas angka ya. Nah, yang berikutnya adalah memori ke register. Ya. Jadi dia memori itu bisa memori yang ditunjuk oleh register, bisa dari label. Misalnya 6B. Ya. Ini kan label ya. Isi dulu di atasnya kan. Lalu diisi AL, diisi lagi dengan perintah. Soalnya nih. Move DI offset 6B. Ini di atasnya harus ada 6B itu nilainya apa? Byte, bit, kan? DB, DW gitu ya. Dia baru bilangannya. Di atas ya. Label ya. 6B. Spasi, kemudian namanya DB. Ya kan? Atau DW. Kemudian nilainya berapa heksa. Jadi nilainya akan masuk sini. DI. Kemudian ini dia move AL. AL di reset ini, di clear. Isi 0. Berarti nanti penjumlahannya adalah alamat yang ditunjuk DI, katakan ini 6B-nya 1000, 1000, ya alamat 1000 DI ini, ya, DI menjadi 1000 kan, alamat 1000 itu ditambah dengan data segmen, isinya apa? Ditambahkan dengan 0, karena AL-nya 0 ya. Kemudian baru hasil dari alamat 1000 ditambah data segmen tadi, ya, disimpan di AL. Kemudian
Katakan 1000 tadi kan, DI-nya ditambah 1, jadi 1001. 1001 ditambah dengan data segmen, data yang berikutnya ditambahkan dengan nilai DI yang tadi. Jadi data katakan 1000 dengan 1001 gitu ya. Data 1001 jumlahkan dengan 0 karena AL-nya 0 ya. Data 1000 ditambahkan dengan AL yang 0, hasilnya isinya data yang di alamat 1000, kemudian alamat 1001 ditambahkan dengan alamat yang data di 1000. Ini adalah makanya 6B plus 1. Jadi isi pertama adalah mengisi indeks destination-nya, destination index dengan alamat offset yang diisi di atas ya, sebelum kita perintah persen kodenya. Nah, di atasnya. Tabelnya 6B. DB atau DW atau DQ gitu ya. Itu baru dia DD baru masukkan ke sini. Alamat. Jadi menunjuk alamat ya, bukan nilainya. Jadi nilai 6B itu hanya menunjuk ke alamat karena data destination index ya. Alamat tersebut, nah ini dia. Di sini baru isi register DI ya, belum alamat, di sini alamat. Karena memori tadi kan, sampai memori ini dijumlahkan dengan 0 karena AL-nya 0. Kemudian ditambah lagi alamat memori yang pertama tadi ditambah dengan 1. Katakan 1000 tadi ya DI-nya. 1001 tentu dengan data segmen ya. Umpamanya DI-nya 1000, data segmennya 1000 berarti 11.000 ya. 11.000 alamat 11.000 dijumlahkan dengan 0. Kemudian ditambah 1 berarti alamat 11.001 ditambahkan dengan alamat 11.000. Nah, hasilnya disimpan di AL. Tuh ya. Jadi ada menjumlahkan dua alamat. Menjumlahkan isi dari dua alamat yang ditunjuk oleh destination index atau DI. Nah, di mana hanya dua itu tersebut karena AL-nya dinolkan. Kecuali AL tidak nol, paman AL diisi di sini. Berarti dia jumlahnya isi AL adalah isi AL sendiri ditambah alamat DI ditambah alamat DI plus 1. Di sini kan tidak, hanya alamat DI ditambah DI plus 1. Karena AL-nya di clear. Move AL, 0. Nanti ada clear dengan perintah logika ya. Jadi ya, penjumlahan memori ke register. Jadi memori sini ya. Memori kan dia ingat operation code itu dari bacanya di belakang ya. 0 dipindah diduplikat ke AL. Perintahnya itu ya. Alamat yang ditunjuk oleh DI dan data segmen isinya ditambahkan ke AL dan semua ada di belakang. Jadi memori ke register. Kalau register ke memori berarti AL-nya di sini, memorinya sini. Perbedaannya bacanya ya. Di sini juga sama. Ini kan tadi adalah segera. Jadi data segera ke DR move. Jadi 33 ditambahkan ke 12. Tidak bisa DR di belakang, 12-nya di sini ya. Dua-duanya sama boleh. Move ataupun DR add tidak boleh. Jadi pokoknya di sini DR sini 12. 12 tidak bisa menyimpan data. 33 tidak bisa menyimpan data. Hati-hati, jangan kebalik. Penjumlahan array, berarti dia mempunyai beberapa elemen dalam satu register gitu ya. Array ini 10, arraynya 10. Kita belajar dari pemrograman ya. Array itu adalah data sejenis yang lebih dari satu. Dan ditunjukkan nanti untuk membedakannya ditunjukkan oleh indeksnya. Nah, ini indeksnya nih. Array indeksnya SI, katakan SI 1000 tadi ya. SI plus 2, 1002, 1004. Nah, terusnya. Jadi jumlahkan isi dulu AL di clear lagi sama dengan tadi. Kemudian SI diisi 3 ya, 3. Berarti alamat yang ditunjuk SI tadi 3 ditambah data segmen, kemudian dijumlahkan KL. Kemudian data berikutnya adalah SI ditambah data segmen ditambah 2, katakan 1000 jumlahnya tadi ya. Data 3 ditambah dengan katakanlah ininya 0 katakan ya, data segmennya. Udah alamat 3 SI, alamat 3 ditambahkan ke AL. Kemudian isi alamat 5, nah, 3 tambah 2 ya 5 ditambahkan ke isi alamat 3 tadi kan, dijumlahkan. Ini kan isi alamat 3 dijumlahkan dengan 0 karena AL-nya 0. Isi alamat 3. Isi alamat 5 ditambahkan dengan isi alamat 3. Isi alamat 4 ditambahkan 7 ditambahkan dengan isi alamat 3 plus 5. Ini alamat 7-nya ya. Ini hanya alamat 3, isi alamat 3 karena katakan data segmennya 0 ya biar gampang. Segmen 0 berarti 3. Isi alamat 3
ditambahkan dengan AL. Berarti AL 00, berarti isinya sama dengan alamat 3. Kemudian ini naik, yang berikutnya alamatnya jadi 5, 3 tambah 25. Isi alamat 5 ditambah dengan alamat 3. Jadi ini adalah alamat 3 dengan alamat 5. Isi alamat 7 nih, 7 ditambahkan dengan isi alamat 3 ditambah alamat 5. Jadi isinya adalah isi alamat 3, isi alamat 5, isi alamat 5 dijumlahkan. Jadi tidak bisa kita buat menjumlahkan ini sekaligus. Ya, biar satu-satu. Itu array. Kalau 10 ya sampai di. Jadi AL-nya 0 tadi ya. Contohnya yang 32 bit. Array, offset. Nah, ini tentu di atasnya di ini dulu ya. Array-nya. Array-nya berapa? Supaya BS-nya diisi. BS diisi dengan alamat array ya. Berarti dia didefinisikan dulu di atas. Labelnya array, DB atau DW atau DD atau DKI berapa arraynya. Lalu ini MBS itu menjadi alamat. Jadi kemudian move SX-nya ini udah diisi oleh array ya, MBS-nya. Kemudian SX-nya diisi dengan 3. Nah, baru dia ini alamat. EBS tadi yang berasal dari array ditambah dengan ini kan 2 dikali dengan SX. Base plus skala. Ya. Pengamatan base plus dengan skala ya. Alamat MBX tadi yang dari array ditambah dengan dikali dengan ini ya, ditambah 2 dikali SX. Alamat tersebut isinya dipindahkan ke AX. Ini masih move semua baru ya, masih move. Baru SX tadi yang tadinya 3 kan 3 dia sekarang diisi menjadi 5. Ini dia menjadi 5. MBX ditambah 2 dikali dengan 5. Kemudian baru SX dimasukkan lagi ke dijumlahkan, ini kan jumlah dia. Tadi isi dari 3, 2, MBX ditambah 2 kali 3, kemudian ditambahkan dengan isi MBX ditambah 2 kali 5. Kemudian SX diisi lagi 7. Jadi pertama 3, kedua ditimpa 3-nya dengan 5, ditimpa 5-nya dengan 7. Tapi ini udah dijumlah dulu. Alamat yang dikali 2, dikali 3, dengan dikali 5 sudah dijumlah. AX sudah berisi. Kalau ini kan hanya memindahkan AX dari alamat MBX tambah 2 kali 3, kemudian SX-nya diisi 5, hasil sini kan alamat 5 dikali BS tambah 2 kali 5 dijumlahkan dengan alamat yang isi 3 tadi. Lalu SX 7, 3 dengan 5 tadi dijumlahkan lagi. Ini sama dengan ini nih ya, 3 kali juga. Nah, ya. Tapi dia, ini kan hanya plus ya, kan ini plus sama skala. Next, base, plus skala. Kalau yang tadi kan hanya plus saja ya, plus 2, replacement saja. Dan nah ini kita juga ada belajar di pemrograman increment tambah 1 ya, menambahkan 1. Jadi penjumlahan, tapi dia dengan konstanta 1. Jadi penambahan increment menambahkan 1 ke dalam sebuah register atau sebuah lokasi memori. Istilahnya INC. Jadi dia semua di sini 3 ya. 3 huruf. Yang karena add carry bukan add carry, add-nya hilang D-nya 1 ya. Instruksi increment menambahkan 1 ke setiap register atau lokasi memori kecuali register segmen. Yang lagi register segmen tidak bisa karena digunakan ya. Di sini penjumlahan juga nggak boleh. Ini tabel berikutnya beberapa perintah ya. Terlalu banyak, kita ambil beberapa contoh saja. Increment BL. Jadi operannya 1. Coba lihat dari add tadi 2 ya, 2. Add AS, 1 ya. Yang depan aja saya ini kan. Increment berbeda. Nah, ini dari sini. Add AL, BL2. XCL, DI. XCL, alamat. AL, alamat. BL, nah. BX, alamat. Sedangkan increment hanya 1. Karena penjumlahannya 1 dia. Nah. Increment BL. Artinya apa? BL ditambah dengan 1. Karena increment tambah 1.
artinya adalah BL sama dengan BL ditambah 1. Inkremen SP, berarti SP sama dengan SP tambah 1. Inkremen EAX sama dengan EAX tambah 1. Inkremen byte, ini byte dia ya, 8 bit. PTR, BX. Jadi tambahkan ke satu ke dalam memori yang ditunjuk oleh BX. Tambahkan satu ke dalam, ini word ya, ke dalam SI, yang ditunjuk oleh alamat SI. Tambahkan DWORD, double word, 32 bit ya, ke dalam ECX. Alamat yang ditunjuk oleh SX, bukan ke dalam SX, alamat ditunjuk oleh SX. Di alamat SX, katakan 1000, ditambahkan dengan 1 bit. Alamat 1000 tadi isinya ditambahkan dengan 1. Jadi bukan 1001 ya. Alamatnya 1000, isinya bisa 200, bisa 300 gitu kan. Inkremen data 1. Ini label tadi kan. Labelnya, labelnya isinya 200, berarti 200. Ini sama, ini 32 bit, 64 bit ya. Inkremen register RCX 64 bit ditambahkan data. Jadi dia satu operannya. Maka operan itu mulai dari 1 sampai 3 ya. 3. Maksimal 3. Yang 1. Mulai 0 ya, ada yang 0. Jam nanti ya. Jarang. Banyak 1 sampai kebanyakannya 2. Nah, yang banyak itu paling banyak 2. Move kemarin kita lihat rata-rata 2. Pindah data juga 2. Ini juga kebanyakan 2. Inkremen 1. Ya. Karena satunya sudah konstanta. Jadi nggak perlu lagi Pak. Ya karena ini cuma 1 ya soal konstanta. Nah, kita lihat juga di inkremen di bahasa pemrograman ya. Kalau di sini dia variabel, nah dia hanya sampai BR plus minus 1. Tapi kalau di angka 1 ini BL plus plus gitu ya, artinya di bahasa tingkat tinggi ya. Pas ini tidak bisa, tidak ada plus plus. Kalau dia plus plus artinya yang namanya A plus plus, berarti dia A sama dengan A plus A. Nah, kalau di bahasa tingkat tinggi gini bisa. Ini kan sama dengan BL sama dengan BL plus 1. BL sama dengan plus sama dengan 1. BL plus plus atau plus plus BL. Nah, kalau sini tidak hanya satunya. Inkremen SP sama. Ini dia kalau untuk data tersebut byte, word, PTL, double word atau quad word. Ini karena kalau kita sebutkan dari awal ya, bahwa PTL itu menunjuk pointer ya. Oh, ini bilangannya byte. Ini yang kita tambahkan itu byte. Kalau tidak dia akan bingung ini tambah satu, byte word atau double word. Karena ditambah dengan 1 ya. Atau quad word. Ini dijelaskan. Ini datanya byte. BX ini byte, word atau ini S ini word, ini SX ini double word atau nanti quad word. 4 bit ya, harus sebutin. Kalau dia berupa ya, alamat ini ya. Lihat nanti satunya ditambah dengan 4 bit, 8 bit, 16 bit, 32 bit atau 64 bit. Berbeda ya. Kalau datanya nanti umpamanya 8 bit itu ya, dia padahal dia 16, kita tambahkan 1 FF ya teman-teman, dia tidak overflow. Tapi kalau 8 bit tambah 1 overflow. Nah, makanya perlu jelas byte PTR. Oh, ini byte. Kalau FF kita tambah 1 ini dia overflow. Tapi kalau ini tidak. Ini 8 bit ya. Ini 16. Ini 32. Jadi contohnya increment byte PTRDI jelas menunjukkan data memori ukurannya byte. Berarti 8 bit ya. Increment word berarti dia adalah instruksi increment dword berarti dia 3 byte. Dan increment quad word berarti dia 64. Nanti mau ditambahkan 1. Kalau umpamanya jelasan, harusnya bukan overflow jadi overflow. Orang 16 ditambah FF ditambah 1 dia overflow. Kalau nggak sebutkan nanti dia bisa overflow. Tapi kalau dia 32, 16 ya nggak overflow. Sama tadi ya. Contohnya nih tadi. Memori simboliknya 6, didefinisikan dulu di atas misalnya berapa, alamat DI ya. Ini sama dengan tadi nih ya. Clear kan? Ini alamat DI dimasukin. Kemudian increment. Nah, alamat DI yang ditambah, nah, data yang dituju alamat ADI ditambah dengan 1,
Ya. Nah, ditambah di AL, baru increment D. Sini kan yang berubah AL, makanya datanya disimpan di AL dulu. Katakan alamat itu dari ini 1000. Ya. AL jadi 1000. Increment DI, DI menjadi 1001. Kemudian baru alamat 1001 ditambahkan dengan AL yang alamat 1000 tadi. Nah, alamat 1000 umpamanya datanya 100. Ya, DI-nya katanya 1000. Ini katakanlah 1000. Ini 1000 tadi ya, kemudian 1000. Nah, datanya 1000 heksa katakan ya. Nah, alamat 1000, mas ini kan DI-nya alamat 1000 ditambah data segmen ya. Nilainya katakan dia 300 isinya ya. Karena ini AL ya. 30 lah. Nah, ini AL soalnya. 30. Nah, berarti kan alamat 1000 tadi dijumlahkan ke AL. Jadi 0 ditambah dengan 30 ya hasilnya ini 30. Ya. 0 ditambah dengan 30. 30 adalah alamat yang ditunjuk tadi yang 1000 ya. Ini dengan data segmen kita anggap 0 ya. Data segmen 1000 berarti di 11.000, alamat 11.000 isinya 30. Dijumlahkan alamat yang isinya 30 tadi. Jadi bukan 1000 yang ditambah dengan AL ya, tapi adalah isinya 30. Jadi AL sekarang isinya adalah 30. DI 1000. Nah, alamatnya ya, isinya 30. Alamat DI adalah 1000. DI 1000 ya 1000. Isinya 30. Alamat 1000 isinya 30. AL isinya 30 ditambah dengan 0 dapatnya 30. Kemudian increment DI. DI menjadi 1001. Nah, itu dia perlunya. 1001. Ini heksa ya, 1001. Alamat 1001, ya, ini kan menjadi ininya kan alamat 1001 nih. Alamat 1001 umpamanya isinya 60. 60 umpamanya kan. Nah, 60 heksa ya. Isinya 30 ya. Alamat 1001 yang isi 60 tadi dijumlahkan dengan AL. AL berapa isinya tadi? AL. 30. 30 ditambah 60. Heksa ya. Jadi sekarang isi AL adalah 90 heksa. Dan jumlah 30 tambah 60 disimpan. Ini di 30 tadi karena 0 isinya. Ini alamatnya ya. Nah, seperti itu dia contohnya. Sama. Ya. Ini DI, kemudian di clear dulu 0. Alamat ditunjuk DI tadi dijumlah dengan isi AL yang ditambah dengan 0 sama dengan alamat ditunjuk oleh DI. DI plus 1. Ini pakai incrementnya. Ini tanpa increment. Jadi R-nya berapa? Ini sama. Hasilnya sama. Ini pakai increment. DI tambah 1. Ini di dalam ininya DI tambah 1. Ini kan DI-nya enggak? DI doang. Sama ya. Perintah atas dengan perintah bawah sama. Ini enggak? AL, DI. AL, DI plus 1. Di sini dia tambahnya di increment. Hasilnya ini sama. Jadi bisa dengan dua cara ini menggunakan increment. Ini alamatnya dengan replacement 1. Base, ini base-nya. Next-nya tambah dengan konstanta. Replacement kan. Sama dengan increment. Tapi kalau ini 2, berarti incrementnya 2 kali. Increment DI. Ya. DI tambah 5, berarti incrementnya 5 kali. Wah, lebih efisien ini kan. Ini 4 baris, ini 5 baris. Yang satu menggunakan increment, yang satu menggunakan alamatnya base dengan bilangan konstanta. Base plus indeksnya konstanta. Base-nya DI. Hasilnya sama. Lanjutkan ya, masih ya. Instrumen increment mempengaruhi sama ya. Decrement, OF, ya. Seperti halnya kebanyakan operasi matematika dalam. Bedanya adalah kalau instruksi increment tidak mempengaruhi bit flag carry. Bawaan yang ada aja cuma 1 ya. Nambah 1. Tambah 1. Jadi tidak berubah karena kita sering menggunakan increment laporan tergantung pada isi dari walaupun dia add ya, tapi dia bisa menyebutkan nilai. Oh, berarti gimana? Bisa. Tinggal lihat angkanya kan. Ini berapa? 30, 60. Berarti ini kan 9. 9 itu 1001. Oh, bilangan berartinya genap. Zeronya 0. Tidak ada overflow. Bilangannya positif. Gitu kan yang ini tadi ya. Yang itu jumlah tadi. Nah, ini mirip dengan penyembelahan.
cuman dia tidak ada nggak ada bawaan kan carry, cuma ditambahkan. Carry-nya aja nih nggak berubah. No carry itu. Yang lainnya bisa zero, nol, tidak zero, carry nol. Resolusi carry nggak ada, sama ya, ini berarti nggak ada. Nah ini barang positif ya, positif. No, karena dia bilang positif. Parity 9 berarti dia genap ya, berarti dia ini satu. Ini satu. Berarti dia even parity. Overflow nol. Nah, mirip dengan add. Cuman nggak ada carry. Karena hanya satu jumlah dengan satu. Jadi kalau datanya word, berarti ininya MDI-nya dengan dua bit ya. Dan di dua tempat lokasi memori yang itu. Kalau byte hanya satu lokasi. Quad word, apa double word, ini kan 16 ya. Berarti 4. Ini 4. Jadi kalau kita gunakan increment 4 kali, kalau increment 2 kali. Lebih baik kita menggunakan perintah DI plus 2, DI plus 4. Ya. Karena dia, kalau tidak dia tempat ini datanya nanti. Ada yang hilang. Ya, dalam beberapa kasus, flag carry, carry-nya harus dipertahankan. Ya mungkin berarti bahwa 2 atau 4 instruksi increment muncul dalam sebuah program untuk mengkasih perintah. Ya, tadi ya, ini kan 1 cuman ya. DI increment. Kalau ini DI plus 2 berarti DI increment. Kalau DI plus 4 increment DI, increment DI, increment DI, increment DI. Jadi ya, maksudnya ya. Bisa 4 kali. Dan penjumlahan dengan carry. Nah, ini akan terjadi jika penjumlahan kita itu lebih dari 2 kolom. Kalau hanya 1 kolom, nah yang kita di digital udah sampai 4 kolom kita buat ya. Nah, itu dia. Kolom keduanya itu adalah ada bawaannya. Walaupun bawaan itu belum tentu ada, belum tentu tidak ya. Tapi dia harus disediakan. Karena saat kalau nggak ada bawaan dia benar. Tapi kalau ada bawaan jadi salah. Jadi dia untuk kolom berikutnya menggunakan add carry, kolom paling kanan add. Pertanyaan sini aja ya. Nah, kalau add biasa kan jumlahkan AH dengan AL ya, selesai. Kalau dengan add carry jumlahkan AH dengan AL ditambah 1 carry-nya. Tambah dengan carry. Carry-nya tambah dengan carry. Karena carry itu bisa 1 bisa 0 ya. Ada bawaan, carry-nya 1, tidak ada bawaan, carry-nya 0. Nah, kalau tidak ada bawaan sama dengan add biasa. Akan ada hanya 3 huruf. Add carry-nya bukan add D-nya 2 baru C ya. 3. Jadi ADC, add carry. Kalau add saja add D-nya 2 add penjumlahan. Jadi di sini kalau add biasa adalah menjumlahkan AH dengan AL disimpan di AL. Kalau add carry menjumlahkan AH dengan AL ditambah dengan carry-nya. Carry-nya bisa 0 bisa 1. Ini juga sama add carry, CX dengan BX jumlahkan CX dengan CX dan seterusnya ya. Ini jumlahkan 0 dengan RBX tambah 1. Jadi RBX tambah 1 sama ini. Ini sama dengan add RBX, 1. Sama dengan hasilnya ya. Tapi kan ini adalah carry. Kolom kedua digunakan, bukan kolom pertama. Ini alamat yang ditunjuk oleh BX dengan segmen, isinya tersebut ditambahkan dengan DH ditambah dengan 1. Byte ya. Ini BP sama byte juga ditambah dengan 2 dapat segmen, alamat tersebut ditambahkan dengan BX ditambah dengan 1. Kemudian double word sama SX ya. Sama dengan alamat itu oleh BX ditambah. Itu kita contohnya ya. Nah ini perintahnya nih. Kolom pertama, ini kolom kedua. Kalau kita jumlahkan ya. Maka AX dengan CX. Kolom pertamanya ya AX dan CX dapatnya disimpan di AX. Kalau ada bawaan di sini kan, kalau hanya 1 kolom selesai. Masih ada bawaan ini 0, hasilnya hanya AX dan CX. Kalau kolomnya lebih dari 1, katakan di sini 2. Jadi hasil AX ini sama dengan flag carry-nya. Kalau ada bawaan ya. Namanya ini ada bawaan AX, kemudian bawaannya sini. Jadi 1 ya, bawaannya cuma 1. Kemudian kata FF gitu, berarti dia 0, 1. Kalau hexa ya. Tapi kalau
F dengan 1 gitu, 0. Umpamanya A dengan 2, di depannya C, ininya 0. Nah, kalau X umpamanya nih tadi F, kayaknya F ya, 0F. Nah, ini 01. Hasilnya ke sini 00. 00, ini jadi 1. Baru dijumlahkan lagi dengan ini. Tapi di sini umpamanya A, 0A. Ditambah dengan 02. Nah, hasilnya kan ini adalah 12C ya, 0C. AX 0C, carry-nya 0. Nggak ada bawaan ya. Jadi hasilnya BX ditambah DX ditambah dengan 0. Gitu nih ya. Jadi baru BX-nya baru carry lagi ke sini ya. Kalau ada bawaan ke sini lagi dia. Jadi 3 kolom. Kalau nggak ada bawaan, tetap 2 kolom. Ini makanya di sini ya, yang keduanya harus dengan add carry. Sehingga jika ada carry, dia tetap benar. Tidak ada carry, apalagi ya. Kalau sini add dua-duanya, add saja. Nah, pada saat datanya carry, angka satunya akan diabaikan. Carry-nya diabaikan. Sehingga nanti total, hasil totalnya ini akan jadi salah. Kalau add. Nah, ini nggak boleh. Ya. Di sini tidak perlu carry. Atau gunakan carry apa? Mubazir saja. Untuk apa? Kolom pertama dia kecuali ada koma. Ya kan ada koma. Jadi pecahannya baru jumlah dulu. Nah, itu gunanya add carry. Jadi dia sudah ditambah dengan carry-nya. Carry-nya bisa 0, bisa 1. Tergantung dari hasil sebelumnya. Kalau ada bawaan, hasilnya di 1. Tidak ada bawaan, dia tetap. Enggak, di sini pasti hasilnya benar. Kalau add bisa benar, bisa salah. Karena nggak ada bawaan, dia benar. Ada bawaan, salah. Nah, mungkin tidak mungkin, oke, tetap. Jika ada carry, dia benar. Tidak ada carry pun tetap benar. Namanya FFF yang berapa ya? 4 kali 4 yang 16 ya. Tambah 1 ya. Dia akan ada bawaan. Tambah buat kedua, buat ketiga, buat sampai dia 1000. Yang mau signifikannya, yang less signifikannya dia pakai kata. Contohnya, add AS, saya tadi dulu. Baru DX-nya dengan BS paketnya. Nah, nanti dia hasil dari tadi ada bawaan. Menggunakan BS dengan AX ke BS ke CX. Jadi CX dijumlahkan ke AX, di sini ada X. Ya. Jadi ini tadi dari 0 atau 1 selalu benar ya. Kalau add lagi, oh, salah. Kemudian add carry. CX ditambah dengan BX ditambah dengan kalau ini hanya CX dengan AX, ini BX dengan BX. Sama ya. 32 bit. Add SCX dengan AX semuanya. Kemudian EDX kan beda register ya. EDX, tapi ditambah dengan carry. Carry-nya berapa? Ini kan nilainya belum dikasih ya. Kan masih random kalau gitu. Move dulu, move CX, move AX, move CX, terus kayak baru. Kalau tahun ya. Lanjut lagi sedikit ya. Lagi. Sedikit tahan. Tekanan penjumlahan prosesor 86 sampai 40. Ini ya untuk perintah prosesor yang generasi akhir ya. Jenis baru dari penjumlahan disebut dengan pertukaran exchange dan menjumlahkan X-nya kan bahan dan prosesor para XF menjumlahkan sumber ketujuan dan menyimpan jumlahnya di tujuan seperti itu. Jadi tadi kan sumber ketujuan
simpannya di sama dengan tadi baru ya. Bedanya apa nanti? Menjumlahkan sumber ke tujuan dan hasilnya disimpan. Sama dengan penjumlahan add atau add carry. Perbedaannya adalah kalau jumlahnya sama tadi, jumlahkan sumber ke tujuan, umpamanya. Kemudian disimpan hasilnya di tujuan. Kemudian setelah penjumlahan berlangsung, nilai asli dari operan tujuan disalin ke operan sumber. Nah kalau ini, coba lihat, kita kembali sini dulu. Ini jumlahkan ini ke sini, hasilnya di sini. Ini tetap kan, CX-nya tetap. Yang berubah AX. Yang berubah AX. Umpamanya ini 5, 6. 5 ditambah 6 disimpan di A-nya, katakan 5. Awalnya ya, 6. Hasilnya 11 kan? 11, ini menjadi 11. CS-nya tetap. Yang berubah tujuan. Jumlahkan tujuan, sumber dengan tujuan, hasilnya disimpan tujuan. Ini tadi juga sama. Bedanya apa? Nah, kalau ini kan di belakangnya tetap. Yang berubah hanya satu ya, AX. CS tetap. Kalau SAX apa? Pertama sama. Sumber dan tujuan sama. Kemudian nilai asli dari operan tujuan disalin ke dalam operan. Jadi sumbernya juga berubah. Kalau tadi kan sumber tetap, yang tujuan yang berubah. Dijumlahkan sumber dengan tujuan. Ini adalah salah satu beberapa instruksi untuk mengubah sumber. Sebagian besar kan sumber tidak berubah. Move tidak berubah. Move ya. Kemudian add carry tidak berubah. Tapi SX dia berubah. Tujuannya berubah, sumbernya berubah. Karena hasil sumber diambil dari tujuan yang belum diubah sebelumnya ya. Contohnya kalau di sini tadi SX. Nah, BL-nya 12. DL-nya 2. Kita jumlahkan berapa? 14 heksa kan? Disimpan di BL. Ini kan kalau S biasa kan DL-nya tetap. DL-nya akan berubah menjadi 12. Hasil BL tadi jadi 12. Jadi BL menjadi 14, DL-nya yang 2 menjadi 12. Kalau S tidak, hanya BL saja menjadi 14, DL-nya tetap 2 heksa ya. Ini dia, dijumlahkan dulu, hasilnya disimpan di BL. Hasil BL yang sebelum berubah disimpan ke BL. Jadi sumber dan tujuan dua-duanya berubah. Nah, itu ya SAN. Ini berada di prosesor-prosesor generasi akhir ya. Hingga nilai tujuan sebelumnya tersimpan. Kalau add biasa, add carry, yang tersimpan hanya sumber. Tujuannya sudah berubah. Nah, di sini dia tujuannya yang masih ada, cuman disimpannya di sumber. Jadi sumber berubah, tujuan berubah. Kalau add carry hanya tujuan yang berubah, sumbernya tetap. Move juga tujuan yang berubah, sumbernya tetap. Jadi ya. Di perintah ini bisa untuk semua register. Nah, ini nanti saya tandain dulu ya. Nah, ini agak panjang emang ini kita ya. Nah, sampai di sini dulu kuliah kita ya. Kita lanjutkan minggu depan dengan perintah-perintah yang lain yang lewat ya. Nanti ininya saya kirimkan ya. Mungkin yang minggu kemarin belum ya, Boris ya, nanti saya kirimkan. Baik, Pak.